Terima kasih Pak Darmadi sudah membacakan bacaan hari ini. Kita renungkan ya Bapak Ibu. Pembacaan tadi diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ini kalau dalam Alkitab setelah Injil Yohanes nih Pak Darmadi. Jadi setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes lalu ditampilkan Kisah Para Rasul. Melalui perikop tentang cinta cara hidup jemaat yang pertama, kita diajak oleh gereja untuk belajar dari jemaat pertama. Jemaat pertama menika sinten Bapak? Jemaat pertama menika para rasul kalih kelas dipun kurangi Yudas sampai di gantung diri Pak Darmadi. Gantung diri menyesal karena telah menjual Yesus kepada tua-tua dan kepada tua-tua pemimpin-pemimpin Yahudi. Dan akhirnya diganti oleh Matias atau Matias. Di mana mereka itu selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Pemecahan roti ini diwariskan sampai dengan sekarang Bapak Ibu. Kalau sekarang namanya pemecahan roti, di istilahnya dalam bahasa liturgisnya apa Bapak Ibu? Ekaristi. Keistimewaan gereja Katolik menika iman itu memang diwariskan Bapak Ibu. Diwariskan saking dari para rasul, diwariskan kepada pengikut-pengikutnya, kemudian kepada Paus yang dianggap sebagai Paus yang pertama itu Petrus, dilanjutkan ke Paus berikutnya hingga yang sekarang Paus Fransiskus. Jadi dalam pemahaman iman Katolik memang tidak hanya berdasarkan dengan kitab suci saja, tetapi berdasarkan tradisi suci. Tradisi suci menurut pengajaran yang diberikan oleh para rasul kepada pengikutnya secara lisan. Jadi kalau istilahnya di Gereja Katolik, apakah yang dipercaya cuma Alkitab tok, Injil tok, Alkitab Perjanjian Lama, boten, tetapi juga dari tradisi suci. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tradisi itu bukan berarti tentang bagaimana kita merawat benda-benda pusaka atau keris, bukan, tetapi tradisi adalah ajaran-ajaran gereja yang tidak tertulis tapi disampaikan secara lisan kepada rasul-rasul dan kepada pengikut-pengikut rasul, murid-murid rasul. Apa yang dilakukan oleh jemaat pertama ini Bapak Ibu dalam Kisah Para Rasul tadi, jemaat pertama tadi kegiatannya berdoa dan memecah-mecahkan roti. Kita belajar dari hal tersebut bahwa sebuah komunitas yang selalu menghadirkan Roh Kudus, maka perkumpulan itu memiliki rasa yang penuh sukacita dan persaudaraan. Tadi diungkapkan bagi bagian akhir, dengan bertekun dan sepenuh hati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Kemudian mereka memuji Allah. Memuji Allah itu berarti memang ada rasa syukur, ada kegembiraan gitu. Kenapa mereka bersukacita atau memiliki rasa persaudaraan yang begitu tinggi tadi? Karena mereka telah mengalami pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu dalam peristiwa apa, Bapak Ibu? Pentakosta. Jadi yang kita imani adalah ketika umat Tuhan sudah menerima Roh Kudus itu hatinya penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan, penuh dengan keberanian. Penuh dengan keberanian. Kita juga percaya bahwa perkumpulan yang diberkati Roh Kudus akan memiliki rasa sebagai satu keluarga
yang memiliki tenggang rasa dan rasa toleransi. Nah, karena di sini tadi juga diungkapkan dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi di antara mereka yang berkumpul itu barang-barangnya itu dipakai untuk bersama. Nah, ini karena kekuatan pencurahan Roh Kudus, rasa persatuan yang sangat kuat di antara para rasul dan jemaat-jemaat yang pertama tadi, mereka itu kesatuannya begitu kuat. Tugas dari kita tambahkan gitu, tugas dari jemaat ini apa Bu, Bapak Ibu? Tugas dari setelah pembacaan roti itu tugas mereka apa sih? Mereka diutus untuk mewartakan atau mewartakan kesaksian akan kebangkitan Kristus. Tugas utama mereka. Tugas utama dalam Ekaristi juga ditekankan atau didoakan atau disampaikan oleh Romo di bagian penutup setelah menerima berkat Tuhan, misa sudah selesai, kamu diutus. Ya. Itu tradisi dari gereja yang dari dulu yang diwariskan kepada rasul, kepada murid-murid sampai dengan saat ini. Maka Bapak Ibu, marilah kita mohon kekuatan Tuhan, memasrahkan diri pada Tuhan, sehingga kita diberi kemampuan untuk bisa bertoleransi, bertenggang rasa, menjadi satu keluarga, dan juga berbuah untuk mewartakan kasih Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang selalu dan pada amin. Kalau itu marilah kita masuki ke sharing. Nanti silakan Bapak Ibu menanggapi. Bagaimana di tengah yang pertama, bagaimana di tengah masa pandemi ini kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dengan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat. Jadi bagaimana kira-kira kita itu bisa menghadirkan Allah yang penuh kasih di dalam masyarakat. Monggo Bapak Ibu yang mau mencoba men-sharingkan. Yang ini tidak saya live di YouTube ya. Ya, monggo. Menurun paling akan terlalu kalau pada jawab untuk sebentar bagaimana di tengah masa pandemi ini kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat. Selama pandemi ini kurang lebih 2 tahun lebih ya, tentu saja kita sebagai umat Allah sudah yaitu menerima berkah. Di dalam masa pandemi ini kita diberi kekuatan, kesehatan, rezeki dan sanubari. Karena Allah sudah hadir di tengah kita, kita dapat melaksanakan apa yang menjadi wacana dari Pak Lingkungan. Tentu saja sudah berjalan dengan baik. Nah itulah Allah sudah hadir di tengah-tengah kita dan kita sudah menghadirkan Allah. Kita boleh mengikuti yaitu Ekaristi di gereja. Nah itu suatu dalam kehadiran Allah benar-benar di dalam hati kita. Kita sudah diberi kekuatan, kesehatan karena Allah sendirilah yang memberikan segala-galanya kepada kita semua. Karena pengurus lingkungan sudah mengupayakan bagaimana supaya umat bisa berkumpul untuk bersama-sama berdoa untuk menghadirkan Allah supaya Allah selalu mendampingi hidup kita tiap hari. Kita dapat menjalankan aktivitas, kita dapat yaitu ke gereja, mengikuti Ekaristi tiap harian atau mingguan. Nah, itu suatu kita sudah menerima kehadiran Allah di tengah kita dalam hati kita masing-masing. Pak Puji. Baik, dapat saya ringkas sedikit bahwa Pak Sarmenti menggarisbawahi bahwa menghadirkan Allah dengan bagaimana pengurus lingkungan memberikan memfasilitasi dengan mengadakan pertemuan, ya. Diharapkan dengan
fasilitas yang diberikan itu Allah semakin hadir di tengah-tengah kita. Saya masih mohon pendapat dari Bapak Ibu yang lain bagaimana menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih di dalam masyarakat kita. Saya lebih ringkas lagi supaya lebih bisa lebih Pak Katino. Terima kasih. Karena selama masa pandemi ini kita sudah secara nyata yang walaupun kadang-kadang memang kita tidak merasa bahwa Tuhan akan hadir di dalam hidup kita. Di mana kita selalu peduli pada saya bisa bertahan. Itu menurut saya secara tidak langsung Tuhan hadir di situ. Kita sudah menunjukkan kasih pada orang lain, dan itu adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita sudah bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan itu adalah perbuatan yang tulus. Menurut saya gambaran kasih Tuhan atau kasih Yesus ya seperti itu. Kita melayani tanpa pamrih. Jadi kita sungguh-sungguh bagi masyarakat, kita tidak memandang siapa itu, agamanya apa itu tidak, tapi kita benar-benar sungguh-sungguh tulus melayani dengan orang lain. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Katino mengungkapkan bahwa ada ketulusan dalam melayani sesama dengan tidak memandang latar belakang ya, orang duwi wong masyarakat wong muslim semuanya tetap dilayani. Itu nggih Pak Katino nggih. Ya. Baik, kita menginjak ke yang kedua. Apa aksi nyata kita yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama yang terdampak COVID-19? Aksi nyata nggih yang dalam arti ini kelihatannya menginginkan ada sebuah gerakan ya Pak Evan, mungkin gitu ya. Mungkin abang masukan-masukan aja Bapak Ibu. Nanti kalau memang masukan itu bisa dikomunikasikan dan bisa dijalankan, kenapa tidak? Monggo Bapak Ibu. Yang seteri boleh, yang ibu-ibu atau monggo. Boleh monggo. Kemarin Pak Jumono udah memulai ya, ngoprak-oprak. Enggak Pak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan. Oke Mbak, ini kalau aksi nyata dalam yang terdampak COVID-19 ini di lingkungan Yakub itu sudah berjalan. Seperti kemarin ada sembako ya untuk yang terkena dampak. Terus juga kalau punya saya itu di RT itu dibagi untuk sarapan setiap pagi, siang dan sore itu, karena yang terdampak tidak bisa pergi kemana-mana, kita bisa menyiapkan untuk sarapannya ya, biar mereka terjaga. Ya, terima kasih. Menurut Bu Eni sudah dilakukan khususnya dalam di wilayah RT 3 sebagai orang beriman, kita memang terdorong untuk membantu mereka yang terkena dengan gawe sayur apa Bu Eni memberikan sayur nggih. Kemarin juga peran dari ibu-ibu semua yang dengan sangat kompak nih, langsung koyo sangat besar sekali ingin meringankan beban dari masyarakat yang terdampak COVID. Saya masih mengharapkan masukan, apakah ada aksi nyata yang lebih atau yang selain karya dengan memberikan bantuan ke keluarga yang bentuk makanan atau apa, mungkin ada aksi nyata yang mungkin ke depan bisa kita lakukan, mungkin
Monggo, kalau itu mungkin. Baik Pak, untuk mungkin aksi nyata yang terdampak COVID ya, mungkin kalau di lingkungan dan di RT itu baru yang terdampak yang sakit. Iya. Tetapi kalau misalnya terdampak COVID-19 itu kan semuanya hampir kena dampaknya. Oh, iya. Misalnya yang kemarin jualan juga agak terganggu, untuk pekerjaan juga agak terganggu karena dampak COVID itu kan menyeluruh, semua merasakan, bukan hanya yang sakit. Mungkin untuk aksinya, kalau aksi nyata itu mungkin kalau yang selama ini di ibu-ibu paroki itu kita mendoakan yang sakit. Setiap malam itu ada doa khusus untuk yang sakit ada, terus ada yang mungkin ada yang meninggal. Itu rutin tiap malam, mungkin di lingkungan bisa di tiru atau gimana, jadi jangan hanya wujud nyata berwujud barang, tetapi kita juga memberikan doa dan support untuk yang sakit. Mungkin jangan sampai ada yang meninggal, itu mungkin wujudnya jangan hanya, tetapi juga untuk memperkuat iman mereka. Itu mungkin salah satunya. Terus untuk yang terkena dampak semuanya itu mungkin yang selama ini memang banyak yang menerima sembako, tak itu bisa kecilnya nggak tahu, tapi tidak semuanya. Di RT 1 berjalan, RT 2 berjalan, RT 3 kalau cuma yang si sakit. Dan itu kalau saya untuk dampak itu memang semuanya menerima dampaknya, tetapi kita lebih cenderung kita kuatkan iman. Jangan sampai karena pandemi ini kan banyak sekali yang entah itu sakit, ya stres, ada yang sampai gimana kan. Jadi kita saling menguatkan, kita bangun iman mereka supaya jangan sampai dampaknya lebih parah lagi. Itu. Baik, Bu Wanti, Bu Wanti menyentuh sisi yang lebih mungkin selama ini kurang tersentuh gitu Pak Ibu. Bu Wanti menyampaikan pandangan di gereja itu adanya doa-doa untuk yang terdampak COVID, khususnya malah lebih yang sakit itu didoa khusus, dan memberi masukan ke lingkungan bahwa hal itu mungkin bisa dilakukan. Itu ya Bu Wanti ya. Oke. Baik, mungkin saya masih mengharap satu lagi untuk memberi masukan ini, karena memang sharingnya hanya 2 ya, biasanya kan 4 ya, ini hanya 2. Mungkin ada masukan 1, 2, 4. Ini Pak Supri. Saya mendukung dan juga hanya menanggapi apa yang sudah disampaikan Mbak Wanti, terutama juga Pak Darmadi, Pak Kadina tadi, kaitannya dengan COVID ini, apalagi untuk memperlihatkan rasa peduli dan pertobatan kita. Tentunya semuanya itu juga bisa dilakukan dan itu juga bagus. Tapi satu mungkin yang perlu kita lakukan lagi, yaitu bagaimana kita berusaha untuk memberikan pendampingan pada mereka dalam arti istilahnya membesarkan hati mereka. Jadi bagaimana kita misalnya mereka tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Karena terutama yang terdampak di sini seperti yang tadi disampaikan, mereka banyak kehilangan terutama semangat, kedua kalinya juga mata pencaharian, pekerjaan, terutama juga dalam dunia pendidikan juga sangat merasakan dampaknya, terutama anak-anak. Ketiga kalinya juga mereka yang mencari rezeki pada saat ini banyak yang mengalami keprihatinan. Nah, dari segi rohani tadi misalnya dari ibu-ibu paroki berusaha untuk memberikan dukungan melalui doa. Jadi kita pun kalau bisa juga kita jangan sampai memperlakukan mereka yang terkena dampak atau sakit itu kemudian kita jauhi. Kalau perlu kita dekati, kemudian kita berikan suatu semangat atau suatu penghiburan. Ini saya rasa juga sangat membantu di dalam kehidupan mereka. Jangan sampai mereka itu karena tertekan kemudian apalagi mendapat masukan dari keluarga yang menuntut ini itu, mereka akhirnya menjadi katakanlah stres gitu ya. Jadi peranan daripada pengurus di sini sangat membantu apabila mereka bisa kembali untuk bersemangat lagi di dalam karya. Mungkin itu yang bisa memberikan tambahan dari saya.
Terima kasih Pak Supri mendorong untuk semua atau pengurus juga memberikan dorongan kepada yang terdampak sehingga mereka menemukan kepercayaan diri, mempunyai semangat untuk bisa beraktivitas kembali. Baik Bapak Ibu, sharing sudah kita lakukan, nanti ini mungkin bisa diterjemahkan dalam bentuk ya program ya Pak Evan. Mungkin dalam saat ke depan mungkin nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut supaya program itu nanti bisa berjalan, mungkin doa bersama atau doa khusus kepada keluarga yang sakit gitu nggih Pak Ibu nggih. Baik, kita lanjutkan ke doa umat. Mari kita menyiapkan hati untuk doa umat. Saudara-saudara, Tuhan sungguh sangat mencintai umatnya dengan mencurahkan Roh Kudus. Marilah kita menyampaikan permohonan kepadanya. Bapa yang penuh kasih, kami mohon berkat-Mu supaya umat lingkungan Santo Yakobus Kerajaan Utara semakin Engkau kuatkan sebagai satu saudara yang semakin bergila rasa dan berbelas kasih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa yang penuh kasih, tidak lupa kami juga memohonkan berkat-Mu supaya umat lingkungan Santo Yakobus semakin bertekun dalam berdoa dan dapat merayakan Ekaristi sehingga selalu melibatkan atau menyertakan Engkau dalam setiap langkah hidupnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami juga mohon berkat penghiburan bagi umat Santo Yakobus, terutama yang sedang menderita sakit, di antaranya Bapak Lukas Suroso yang sedang menjalani penyembuhan. Semoga Engkau segera mengangkat sakitnya dan memberikan semangat sehingga saudara kami dapat kembali berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu, terutama di dalam menyongsong akan hari kebangkitan-Mu dalam perayaan Paskah nanti. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Monggo Bapak Ibu yang mau mengungkapkan doa, silakan. Bapa di surga, kami percaya Engkau di tengah-tengah kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami, teman kami, Bapak Suroso dan Ibu kami Haryati. Kiranya Engkau memberikan mujizatnya supaya beliau cepat sembuh. Kami percaya kepada-Mu ya Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Doa yang tidak sempurna ini kupasrahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Monggo Bapak Ibu. Ya Tuhan, terima kasih. Ampunilah segala dosa bersama kami Bapak, Ibu dan saudara kita yang telah Kau panggil menjadi kita semua. Semoga dia nantinya layak dan pantas hidup bersama-Mu di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian doa permohonan kami ya Bapa, semoga Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang Kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam kecelakaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa penutup, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang penuh kasih, kami atas berkat dan limpah kasih-Mu, semoga di masa prapaskah ini kami dapat lebih sungguh mengusahakan pertobatan diri agar pantas menyambut karya penebusan. Bantulah kami untuk senantiasa memiliki kepekaan dan hati rela berkorban, untuk senantiasa mau peduli dan berbagi kepada saudara-saudara kami yang berkekurangan. Ajarilah kami untuk mau dan mampu berbuat nyata, berbagi dan bersaksi bersama kami lewat segala upaya bersama kami. demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sebelum berkat penutup, mungkin Pak Ivan mau menyampaikan pengumuman. Untuk pengumuman, selamat malam Bapak Ibu.
Selamat malam. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk yang pertama, untuk umat yang seperti yang sudah di-share untuk umat yang tidak bisa ikut dalam perayaan Ekaristi Minggu Palma besok, seandainya akan ikut untuk memberkatkan dalam Palma, nanti bisa dititipkan atau dikumpulkan di tempat saya. Jadi saya tunggu sampai besok Sabtu siang. Kemudian yang kedua, untuk amplop persembahan Paskah dan kota APP akan mulai kami tarik nanti setelah Minggu Paskah. Itu akan mulai kami tarik, kemudian akan kami hitung dan kami setorkan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat dari paroki. Kemudian yang ketiga, nanti setelah berkat penutup, mungkin dari sekretaris akan menyampaikan QR code untuk bisa ditempelkan di kartu etikat untuk yang selama ini dipakai untuk misa. Dan juga ada dari Ibu Lingkungan untuk masalah seragam. Itu aja. Terima kasih Pak Evan. Mari kita tutup sembayangan APP dengan berkat penutup. Tuhan beserta kita. Semoga Bapak Ibu semua dan orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Bapa yang Maha Kasih, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Gusti Pangeran